Selamat pagi jemaat sekalian. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Ya. Semuanya baik. Ya. Pilih presiden sudah selesai. Pilkada sudah selesai. Ya. Semuanya selesai, baik-baik. Puji Tuhan. Ya. Mudah-mudahan Ukraina selesai. Timur Tengah selesai, ya nggak? Nah, ini masih ribut-ribut di sana. Ya, kita orang-orang yang cinta damai, ya. Pembawa damai sebenarnya di dunia ini ya. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk membuka Lukas 15. Lukas 15 ini Lukas tentang semua yang hilang. Ya, mudah-mudahan Anda bukan yang hilang. Ya, karena di sini semua yang hilang ini. Cerita pertama domba yang hilang. Yang kedua dirham yang hilang. Dan yang ketiga orang yang hilang. Ya, kita baca Lukas 15, kita baca ya ayat yang 1 sampai 3. Ya. Kemudian kita akan loncat ke ayat 28. Ayat 1 sampai 3 dulu. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Lalu Tuhan cerita tentang domba yang hilang, ya. Kemudian cerita tentang dirham yang hilang. Kemudian 3 cerita ini. Kemudian cerita tentang orang yang hilang, ya, anak yang hilang. Sampailah di ayat yang ke-28, ya kita baca lagi. 1, 2, 3. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak domba itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Tuhan, Engkau penuh kesabaran, Engkau penuh hikmat, Engkau penuh dengan kebaikan Tuhan. Engkau mengajar kami manusia yang sangat keras kepala, yang sangat egois, yang dipenuhi dengan karakter buruk setelah jatuh ke dalam dosa, dengan berbagai cara, agar kami sadar dan menjadi berhikmat. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, karena kami memang seharusnya diajar terus Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, karena kami seperti domba yang setiap saat bisa sesat Tuhan.
Tuhan, kami sangat bersyukur di zaman kami ada firman-Mu yang sudah tertulis di tangan kami, sehingga kami memiliki tuntunan yang pasti dan kami dapat mempelajarinya. Dan lebih dari itu, Roh Kudus memimpin kami, memberi hikmat, menerangi hati dan pikiran kami. Dan itulah yang kami dapatkan. Dan sekarang juga Tuhan, di saat kami mempelajari firman-Mu, mohon amat-amat sangat hikmat dari-Mu untuk setiap kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 3 ayat pertama yang kita baca dalam Lukas 15 ini memberi latar belakang dari 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan. Yaitu bahwa orang-orang Yahudi, karena mereka menyaksikan ternyata pemungut cukai, orang-orang berdosa datang terus kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menerima mereka dengan baik. Tuhan Yesus menerima mereka dengan baik, betul ya. Dan di pasal 19 kalau kita teruskan, kita lihat Tuhan Yesus malah nginep di rumahnya Sakius. Ya, di zaman itu nggak ada hotel, ya dong. Nggak tahu mau menginap di mana, sehingga Tuhan Yesus bilang, Sakius, hari ini juga aku mau menginap di rumahmu. Wah, dia di kota Jericho mungkin rumah Sakius yang paling gede, ya dong. Paling banyak kamarnya, ya. Lengkap dengan murid-muridnya bisa nginep ke situ, sehingga orang-orang Yahudi mulai, mereka mulai protes, mulai macam-macam berpikir, dia rupanya sahabat orang berdosa, dia menerima orang berdosa terus, begitu. Ya, mereka sepertinya tidak paham. Dan atas hal itu Tuhan Yesus bercerita tentang domba yang hilang. Ya, gembalanya cari, katanya. Ada 100 ekor, 99-nya selamat, 1 ekornya hilang. Nah, gimana ya loh? Nggak ada gembala yang bilang gini-gini. 100 ekor, 99 baik, 1 ekor hilang. Ya biarin aja, masih ada 99 kok. Nggak ada yang macam begitu ya dong. Walaupun 1 ekor, ya dicari. Ya, dicari dan dapat penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita. Nah, terus cerita yang kedua katanya. Nah, ini perempuan katanya. Kehilangannya punya 10 dirham. Hilang 1. Ya. 1 rumah disapu. Ya. Dicari sampai ke kolong-kolong lemari segala macam. Ya. Akhirnya apa? Ketemu. Ya. Sukacita enggak? Sukacita sekali. Sukacita sekali. Ya, sampai kasih tahu tetangganya segala macam gitu ya. Nah, cerita yang ketiga, ini anak yang hilang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak pengkhotbah dan memang cerita ini enak diceritakan di sekolah minggu juga. Gitu. Fokusnya adalah pada anak yang hilang itu. Gitu. Anak yang hilang, ya betul ya. Anak yang hilang ini ya sangat tidak berbudi kalau kita baca ceritanya, ya kan? Bagaimana gitu. Bapaknya belum mati sudah minta warisannya dibagi. Waduh, ini kurang ajar. Kurang ajar sekali. Ya dibagilah. Ya. Dia dapat punya dia bagiannya. Katanya dia pergi jalan-jalan, traveling. Waduh ya. Lalu dia foya-foyakan semuanya. Habislah. Ya. Habislah semuanya. Akhirnya dia jadi jatuh miskin. Jatuh miskin, ya. Waduh, ya. Apa saja sudah dia lakukan mungkin. Apa saja sudah dia lakukan, ya. Terhilang, tak kemana-mana, ya, ke dalam keramaian dunia ini, gitu ya. Sampai apa? Katanya, sampai dia mau makan saja susah. Akhirnya dia kerja jadi tukang jaga babi. Wah, tahu nggak? Pekerjaan paling hina orang Yahudi itu adalah jaga babi. Ya kenapa? Haram. Nah, bagaimana kamu bisa bayangkan? Ya, jaga babi, itu nggak ada kerjaan yang lebih hina dari itu. Ya. Lebih jaga kambing masih oke, jaga kambing nggak apa-apa, jaga sapi lebih baik. Jaga babi, wah itu sudah itu ya dong.
Itu sudah lowest of the lowest, gitu, jadi jaga babi. Sudah itu tau nggak apa? Dia jaga babi, nggak dapat upah, makan dari makanan babi. Waduh, ya, Anda bisa bayangkan, apes dia. Ya. Nah, menurut cerita Tuhan Yesus sendiri berkata, anak ini katanya, anak ini ya akhirnya ya di dalam keterpurukannya yang amat sangat itu masih ada sedikit common sense, ya, akal sehatnya masih jalan. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, orang sampai keadaan apapun juga, asal jangan akal sehatnya shutdown. Nah, kalau akal sehatnya shutdown, nggak bisa lagi, ya. Betul nggak? Ini orang ini, ya, sudah terpuruk, punya terpuruk, saudara itu, akal sehatnya masih jalan, teng, gitu ya. Apa tau nggak? Dia pikir apa? Hah, ya dong. Saya di sini kok sesusah macam begini, ya dong. Itu karyawan bapak saya saja lebih baik dari keadaan saya. Karyawan bapak saya. Pikirannya begitu. Kalau begitu, ya, aku lebih baik pulang, ya, mengaku salah, ya, minta maaf habis-habisan, udah minta jadi karyawan aja, masih lebih baik dari keadaan di sini. Ya. Masuk akal kan? You know, ini manusia ini masih masuk akal. You know? Ya kadang-kadang kita mau bicara tentang keselamatan, bicara doktrin segala macam. Saya bilang, ya kalau kita debat dari ujung utara sampai ujung selatan nggak ketemu, sebenarnya apa? Banyak orang tidak pakai akal sehat. Saya sampai membuat satu slide untuk dipostin, tahu nggak? Nggak usah banyak debat, sebenarnya. Suruh nyalakan akal sehatnya aja cukup. Kalau akal sehatnya nyala, penyembah batu akan berubah, betul nggak? Lah masa batu disembah gimana sih? Gitu. Kalau akal sehatnya dinyalakan, penyembah binatang akan berubah. Masa binatang disembah? Ya orang lain makan dendeng, kita sembah binatangnya gimana? Gimana? Jadi ini asal akal sehatnya dinyalakan aja gitu ya toh. Ya enggak? You know? Saya bilang tuh, semua bidat-bidat dalam kekristenan sama. Ya. Kalau akal sehat mereka mau disuruh nyalakan, mereka akan tinggalkan kebidatannya. Pasti. Ya enggak? Coba bayangkan. Ya. Ada Kristen sambil bilang orang lain menyembah batu, dia sendiri menyembah batu, cuman beda batunya. Yang tadi batu bulat, sekarang ini batu ada mata gitu. Sama sebenarnya. Ya enggak? Ini kacau ini ya. Asal akal sehatnya dinyalakan saja gitu. Ya, semuanya baik. Nah, dalam cerita Tuhan Yesus ini anak-anak hilang ini ya, di tengah-tengah kesusahan hidupnya, di tengah-tengah keterpurukannya yang amat sangat itu, sampai makan ampas babi segala macam itu, akhirnya dia teng gitu ya. Lah dia pulang aja ke rumah bapak saya, ya, ngaku salah, menyesal segala macam, ya. Dan saya hanya minta cukup jadi karyawannya aja, pasti lebih baik dari keadaan sekarang. Nah, itu membuat ya. Kadang-kadang kita menginjil orang susah-susah, ya. Susah ya. Orang itu gini ya. Saya banyak menginjil orang itu. Itu ibaratnya itu, kita kejar dia lari, kita kejar dia lari. Wah, makin dia kejar makin lari. Wah, susah amat. Ya udah aja ya. Mau masuk neraka masuklah sendiri ya. Oke ya. Saya sering bilang, neraka luas tempatnya, masih cukup untuk banyak orang. Mulai dia, kalau gitu, ya udah, mau dengar aja Pak gitu. Kan gitu ya. Kita perlu merangsang mereka, nyalakan akal sehat ya. Ada orang ya berpikir ya, kita nginjilin dia, untungnya ke saya, gitu loh. Ya. Makanya saya sering kali bilang kepada jemaat ya, kalian ini jauh lebih efektif bawa jiwa daripada saya. Ya, kenapa tau nggak? Kalau saya yang nginjil orang, mereka pikir gini, nih Pak Suhento tuh mau perpuluhannya, kan macam-macam gitu loh. Ini supaya saya jadi Kristen nih ke gerejanya ini dia dapat persembahan. Aneh-aneh aja dia pikirnya gitu loh. Dia pikirkan saya dapat untungnya lebih banyak. Gitu. Padahal enggak, kita mau dia masuk surga. Gitu. Tapi kalau kalian yang nginjil, biasanya lebih tokcer gitu, lebih mantap, betul nggak? Ya kan? Saya kan sudah bilang gitu ya loh. Ya model kalau yang rambutnya sudah berubah jadi putih gitu ya. Pak Elo bilang, saya sudah sampai begini ini, cari kebenaran kemana-mana, baru ketemu di sini. Nggak usah banyak omong. Di mana Pak? Mulai dia yang tanya, betul nggak? Di mana Pak? Kamu mau tahu? Ya,
Mau. Di mana Pak? Ditahan-tahan dulu dikit. Saya dapatkan dari banyak cerita, ya, itu kalau yang dikejar-kejar, wah, dia lari terbirit-birit. Tapi dirangsang, wah, baru dia tahu. Ya. Di sini saya dapatnya. Ya. Kamu mau tahu tempatnya? Dulu ada sampul utamanya tuh Pak Justinus. Siapa masih ingat Pak Justinus? Pak Justinus dulu itu. Ya, anak panti itu banyak temannya, sahabatnya itu ya. Wah, dia tuh di antara beberapa temannya dia paling pintar. Dia setelah ketemu kebenaran di sini, tau nggak? Dia tuh terputer-puter kemana akhir ketemu kebenaran. Dia banyak bawa orang datang saya nginjilin loh. Ya. Tapi dia bawa orang dia datang tuh gini. Dia nelpon saya dulu, Pak, dia bilang, ini saya bawa orang nih ya. Nanti saya sampai ke tempat Bapak, saya tanya-tanya, bukan saya tidak tahu loh, saya bantuin dia. Oh ya oke. Dia bawa orang-orangnya datang gitu. Dia yang nanyain, dia mewakili tanya gitu ya. Dia mewakili orang itu gitu loh ya. Dia kira-kira yang bawa itu kan yang apa gitu kan ya loh. Kira-kira isi perutnya apa, dia udah tahu gitu ya loh. Dia mewakili, dia tanya, saya jawab nggak lihat temennya, saya jawab lihat dia, tapi temennya padahal hantam ke sana gitu kan gitu. Kita tahu gitu sebenarnya. Wah, pinter gitu ya, pinter ya, sebenarnya gitu ya. Nah jadi begini ya, ini anak hilang yang di dalam cerita Tuhan Yesus ini, akhirnya akal sehatnya nyala. Ya. Bener, saya pulang aja ke rumah bapak saya. Jadi karyawan, jadi apa saja masih jauh lebih enak dari sini daripada makan ampas babi ini. Akhirnya dia pulang. Ya. Ceritanya sebenarnya dia bertobat. Dia bertobat. Wow, ya, luar biasa. Dalam cerita ini, ya, bapaknya lihat ya, anaknya pulang. Bapak mana yang anaknya udah entah kemana bertahun-tahun tidak merindukannya, betul nggak? Ya, apapun keadaannya, ya pasti merindukannya. Apalagi lihat anaknya pulang dengan pakaian compang-camping, ya, pasti sudah kurusnya seperti apa karena makanannya nggak beres, ya, dan lain sebagainya. Wow, menurut cerita ini bapaknya langsung lari ke sana ya, dan memeluknya. Ya. Dan dia berkata apa? Wah, dia berkata ini loh ya. Dia berkata, saya tidak lagi katanya, ya toh, saya tidak lagi layak disebut anak bapak katanya. Bayangkan ya toh. Ini ayat 21 ini ya. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Waduh, ya, sangat memilukan hati. Ya, no. Dia bilang, aku tidak layak lagi disebut anakmu. Tidak layak lagi. Jadi dia menyadari kesalahannya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Keadaan dunia sekarang ini adalah mendorong manusia makin sombong, ya, makin sombong, sehingga manusia jangankan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan saja sombongnya minta ampun, ya. Biasanya itu tahu nggak kapan? Kalau sudah terkapar di rumah sakit. Nah, ada beberapa hari lalu siapa ngobrol-ngobrol dengan saya. Dia bilang dia menginjil di rumah sakit. Banyak yang kasih tanggapan. Dia bilang saya bilang benar, ya dong. Biasanya menginjil di rumah sakit ya, itu orangnya lebih rendah hati. Ya dong. Lebih rendah hati, ya. Semakin parah sakitnya, hatinya semakin rendah, gitu. Betul itu ya toh. Coba kamu bisa bayangkan ya enggak, kalau dokter sudah vonis, ya dong. Ini minggu yang lalu teleponan dengan keponakan Simu yang tugasnya dia di itu rumah sakit MRCC ya. Rumah sakit Muktariadi Cancer Center. Dia di bagian, dia bertugas ya. Dia pernah datang kebaktian di sini. Dia bertugas di bagian yang terminate. Ya, itu tinggal itu sudah divonis mati. Ya. Katanya dia pulang ke rumah baru nangis, karena dokter nggak boleh nangis di depan pasiennya.
Padahal dia bilang apa? Itu lihat mereka itu ya. Berapa banyak orang di situ itu hari ini mati satu ini besok mati, yang satu besok mati, ini mati semuanya gitu loh. Ya, ini mati semuanya punya. Waduh, saya bilang, kamu nginjil dong. Saya bilang sama, iya katanya, memang nginjil mereka ya loh. Banyak yang sampai sangat memilukan hati, ya, tapi nggak boleh nangis di depan mereka. Pulang ke rumah baru nangis katanya. Bayangkan. Ya, nah, biasanya manusia mau sampai posisi seperti itu. Posisi seperti itu. Tapi ya orang berhikmat tidak usah sampai segitu. Betul nggak? Ada akal sehat ya. Mendorong kita seharusnya. Membawa kita untuk memikirkan tentang hidup ini. Tentang hidup ini. Anak muda yang terhilang ini akhirnya dia jadi terpikir, iya ya. Hidup ini untuk apa? Gitu. Hidup ini sebenarnya apa? Kenapa saya jadi begini? Gitu. Kenapa saya jadi begini? Kenapa saya sampai makan ampas babi segala macam sementara papa saya kaya raya? Gitu. Saya pulang jadi hamba, jadi karyawan saja sudah beres gitu loh. Makanya dia pulang katanya, aku tidak layak lagi disebut anak bapa, tidak layak lagi disebut ya. Wah, akhirnya di ayat 22, tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu. Wah, yang gemuk loh, anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab ayat 24, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu keindahan. Orang berdosa bertobat, senang. Ya. Katanya di sorga bersukacita, bersorak-sorai. Ada orang berdosa bertobat. Betul nggak? Ya, indah sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, tetapi orang Yahudi tidak senang. Ya, para ahli Taurat katanya, walah, ini gimana ini ya dong? Di ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa bisa begitu? Kenapa ahli Taurat yang baca Taurat ya, jadi tidak senang orang berdosa bertobat? Kenapa? What's wrong? Apa yang salah ini? Ternyata ya, mereka telah salah menafsirkan semua perintah Tuhan di Perjanjian Lama. Mereka sudah salah menafsirkan kitab Perjanjian Lama. Mereka telah salah menafsirkan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Ketika Tuhan memilih Abraham dan keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian menjadikan mereka sebuah bangsa, mereka tidak tahu tujuannya untuk apa. Mereka lupa. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya tujuannya adalah supaya mereka memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Supaya bangsa yang lain semuanya bisa menerima terang firman Tuhan. Supaya bangsa yang lain semuanya bisa datang dan tahu di Timur Tengah, posisi bumi paling tengah. Di situ ada Allah yang benar. Semua bangsa marilah kita menghadap ke sana. Dan dijanjikan akan didatangkan juru selamat nanti satu hari. Dan biarlah semua bangsa menantikan itu. Dan bangsa Yahudi seharusnya adalah bangsa yang mengayomi semua bangsa di muka bumi ini. Bangsa yang memancarkan sinar. Bangsa yang memancarkan. Mereka lupa peran mereka. Tugasnya mereka lupa. Ya. Memang ada perintah lain. Jangan menikah dengan
bangsa lain. Mereka anggap, mereka tidak paham tujuannya untuk apa. Mereka tidak paham. Jangan kawin. Akhirnya mereka lebih-lebihkan. Bangsa yang lain najis. Najis. Oh, jadi mereka bangsa spesial, bangsa yang lain najis, salam juga nggak boleh, gitu. Walah, salah lah, bukan itu. Maksud Tuhan ya, bukan berarti bangsa yang lain najis. Maksud Tuhan, kamu jangan menikah dengan yang bangsa yang lain. Itu adalah apa? Nanti kamu terpengaruh. Gitu loh. Abraham saja disuruh keluar dari Ur Kasdim, ya, dari Irak sebenarnya. Disuruh keluar dulu, ya toh. Dibawa keluar, ya toh. Orang tanya, kenapa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan suruh keluar? Loh, karena semua sanak famili, teman-teman segala macam itu semuanya penyembah berhala. Repot, ya toh. Terlalu sulit untuk diinjili. Betul nggak? Terlalu sulit. Jadi Abraham suruh keluar, bentuk dulu satu bangsa, nanti baru menginjil mereka belakangan. Susah ini, ya. Dibawa keluar. Tapi bukan berarti tidak boleh berhubungan dengan mereka. Bukan begitu caranya, ya toh. Kan akhirnya Ishak diambilkan istri dari sana, betul nggak? Ya toh. Abraham pesan sama Eliezer, dia punya pembantu, awas ya, dia bilang, anakku jangan dibawa ke sana. Istrinya yang dibawa ke sini. Betul nggak? Celaka ini kalau anakku dibawa ke sana, celaka. Bukan begitu. Istrinya yang dibawa ke sini. Itu oke. Itu oke. Ya kan? Nah, sampai kepada Ishak. Ya. Apakah Ishak keluar lalu tidak boleh berhubungan dengan sanak familinya sana? Bukan. Maksud Tuhan, jangan mereka mempengaruhi kamu, tapi kamulah yang mempengaruhi mereka. Ya kan? Akhirnya Esau menikah dengan orang di Kanaan, Ishak nggak senang. Ya. Lalu Yakub mau ambil istri, pergi kemana? Ke tempat Laban. Oke. Ya. Tapi ingat loh, ya, istrinya yang dibawa ke sini, ya, bukan anakku yang dibawa ke sana. Nah ini, ya. Tuhan memberkati Yakub setelah Yakub pulang, ya. Pulang ke tempat yang Tuhan tunjuk. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan Tuhan mengkhususkan bangsa Yahudi sebagai alatnya untuk menyinari bangsa yang lain, sama sekali tidak berarti bangsa lain najis dan tidak ada gunanya dan semuanya jadi mojong, semuanya dibasmi aja habis. Bukan begitu caranya. Ya. Kalian tahu, salah satu nenek moyang Tuhan Yesus itu siapa? Ada 3 wanita yang hebat yang disebut dalam silsilah dalam Injil Matius. Rahab, siapa dia? Ya toh. Dia orang Yeriko, perempuan Yeriko, pelacur. Ya toh. Tapi pelacur yang berhikmat. Ya enggak? Dia tahu. Dia bilang kepada pengintai itu, ya, saya tahu seluruh kota sudah ketakutan. Ya. Kalian pasti menang punya. Nanti, ya, kalau terjadi, ingatlah akan aku, ya, ingatlah aku. Ya, pengintai itu bilang apa? Kalian ikat kain merah di jendela, gitu, supaya nanti pasukan kami tahu dipesenin, gitu. Yang di jendelanya itu ada kain merah itu jangan dibasmi keluarga itu. Begitu. Rahab, salah satu keturunan. Siapa lagi tahu nggak? Ruth. Wow, Ruth siapa? Ruth itu perempuan Moab. Ruth itu perempuan Moab. Ya. Wah, waktu Naomi sampai di perbatasan saja mau pulang nih ke Bethlehem, Moab. Naomi bilang apa, Ruth? Udahlah, ya. Ini saya pulang ke tempat saya, nah kamu juga pulang ke sanak famili kamu, sudahlah ya. Kita sudahlah. Saya juga udah nggak ada anak laki lagi untuk bisa kawin sama kamu. Sudahlah, pulanglah ya. Baik-baik saja kamu ya. Tahu Ruth bilang apa? No, pokoknya tidak ya. Pokoknya tidak, saya ikut kamu. Waduh, kalau dapat mantu kayak Ruth itu luar biasa. Ya. Harus didoakan oleh semua yang punya anak ya. Tahu nggak apa? Enggak, dia bilang pokoknya enggak. Dia bilang apa? Ya.
Lalu Naomi bilang, lalu gimana? Pokoknya saya ikut kamu. Wah, yang membuat surga bergetar itu tahu nggak apa? Yang diomongan Rut. Ya, pokoknya gini, bangsamu bangsaku, Allahmu juga Allahku. Ini yang menggetarkan seisi surga, betul nggak? Allahmu juga Allahku. Oke, kalau gitu Rut bilang, ayo ikut sampai ke Bethlehem. Ya, sampai ke Bethlehem. Nggak ada kerjaan. Apa nih ya? Tuhan itu mengajar bangsa Yahudi itu bangsa yang baik loh ya. Di dalam Taurat ditulis loh. Yang menuai gandum itu, yang jatuh itu nggak boleh diambil punya loh. Ya, nggak boleh dipungut-pungut loh. Yang jatuh itu adalah untuk orang-orang susah. Ya. Jadi penuainya itu hantam begitu. Yang jatuh itu untuk orang susah. Jadi Rut cuma di belakang tengok tidur. Ya jatuh, oh ya puji Tuhan. Ya, ambil. Yang pekerja itu lihat nih orang baik. Dijatuhin banyak. Gitu loh. Dijatuhin banyak. Ya sehingga bawa pulang. Mungkin bisa digiling ya. Lumayan lah dapat. Bagus. Ya. Dia akhirnya menjadi salah satu nenek moyang. Bathsheba lagi. Ya. Wah, ini perempuan-perempuan hebat, saudara. Ya. Di Alkitab itu ada banyak perempuan-perempuan hebat. Nah, bangsa Yahudi Tuhan tetapkan sebenarnya adalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran untuk menginjili bangsa yang lain. Untuk membuat bangsa yang lain bersama-sama menantikan kedatangan juru selamat yang dijanjikan. Sebenarnya. Dan semua sistem ibadah simbolik di Perjanjian Lama harus dicari tahu makna rohaninya. Makna rohaninya apa? Gitu loh, ya. Nah, kenapa itu ular tembaga didirikan di atas, orang dipatuk di bawah? Kalau nggak mau mati lihat terus makna rohaninya apa. Ya kan? Kenapa hari Sabat ditetapkan? Wah, begitu keras, yang melanggar hari Sabat dimatikan. Kenapa? Karena hari Sabat itu artinya istirahat. Manusia itu sejak jatuh dalam dosa itu capek, betul nggak? Capek nggak? Hah? Kerja seharian capek nggak? Capek Tuhan. Semingguan capek nggak? Capek. Tuhan bilang 1 hari istirahat. Itu untuk apa tahu nggak? Menggambarkan istirahat yang sesungguhnya itu di mana? Di dalam Yesus Kristus. Itulah istirahat yang sesungguh-sungguhnya yang digambarkan pakai hari Sabat, hari Sabtu. Itu harus difahami maknanya. Bukan ngikutin nggak pakai otak gitu loh, ya kan? Nah ini sekarang di Yahudi sana mereka itu agak sedikit ngawur ini. Kamu bisa bayangkan, dari rumah bisa sampai ke hotel. Ini apa nggak kerja? Nanti di hotel dia nggak boleh tekan liftnya, cuman begini aja, nggak boleh. Kerja katanya. Gitu, bisa kerja begitu gimana sih? Ya, lalu liftnya kalau hari Sabat itu jalannya lantai 2 buka walaupun nggak ada orang, lantai 3 buka nggak ada orang, 4 buka nggak ada orang gitu loh. Karena dia nggak boleh neken. Kok begitu? Ya nggak? Gimana? Kalau menurut kalian kalau makan roti yang agak alot kerja nggak? Jadi harus dipahami sebenarnya perintah itu maknanya apa. Ya kan? Maknanya apa? Yang paling ngawur lagi sekarang ada gereja yang apa? Itu, waduh, ya. Nggak tahu dari mereka itu. Ditambah-tambahin lagi. Orang Yahudi tambah-tambahin, tapi mereka pusing juga. Lalu akhirnya mereka sendiri yang bilang apa? Ya udah, kalau tidak 1 mil boleh. Kalau jalan tidak sampai 1 mil. Lah, kalau jalan tidak sampai 1 mil. Kalau lewat dikit 2 langkah gimana? Ya enggak. Waduh, kebetulan dari rumah saya ke rumah Anu 1 mil lewat 10 meter. Oh, nggak boleh. Gitu.
Nah, sebenarnya semua perintah itu maknanya untuk apa? Itu sebenarnya. Lalu, ya, kenapa orang Yahudi bisa sampai tidak senang orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus? Karena mereka tidak paham tujuan dari semua perintah Tuhan di Perjanjian Lama. Mereka tidak paham. Mereka menyangka mereka dikhususkan menjadi bangsa yang antik, paling antik di dunia. Jadi mereka itu sombongnya jadi minta ampun, ya toh. Akhirnya mereka pikir, ini orang berdosa semuanya. Kita ini orang kudus. Yang satu ini orang berdosa, satu ini orang berdosa. Kita ini orang paling kudus. Oh bukan, bukan itu maksud Tuhan. Ya. Lalu mereka mulai tenggelam di dalam ritualitas, legalitas. Mereka tidak tahu paham maknanya untuk apa. Inilah ya. Bagaimana dengan keadaan gereja zaman sekarang? Ya. Gereja, ketika gereja kehilangan misi menyelamatkan orang, ketika gereja kehilangan misi untuk mengkoreksi diri doktrin kita benar sesuai dengan Alkitab, maka gereja itu akan tenggelam dalam upacara-upacara. Ya. Tenggelam dalam ritualitas, legalitas semuanya. Tenggelam semuanya. Ya, yang dilakukan gereja nanti, ya, gereja baptis satu-satunya nggak pakai jubah. Ya. Dengan selempang yang aneh-aneh. Gitu loh ya. Wih, kalau jubah belum cukup, tambah selempang lagi, masih belum keren, tambah topi lagi. Tambah topi. Ya. Belum keren lagi apa atau enggak? Jenggotnya masih dipanjang-panjangin. Ya. Begitu ya. Belum keren lagi atau enggak apa? Bawa ember lagi, ada airnya, centleng gitu. Akhirnya ya gereja hanya menjalankan upacara. Maknanya diubah sana ubah sini, seperti orang Yahudi itulah yang terjadi. Mereka lupa sebenarnya orang Yahudi itu harus memberitakan Injil, memberitakan kedatangan juru selamat, janji Allah dan lain sebagainya. Itu harus diberitakan sehingga kalau ada orang berdosa bertobat seharusnya mereka bersukacita gitu loh. Malah tidak. Wow, salah lah. Makanya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 5, Tuhan Yesus sampai sudah ini Tuhan sudah gregetan. Ya, Tuhan sudah gregetan. Tahu apa Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal 5 di ayat 20? Ya, Injil Matius pasal 5 ayat 20, tahu apa kata Tuhan Yesus? Ini dengar. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai nyebut mereka. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kau tidak bisa masuk surga. Orang Farisi ahli Taurat bukankah udah hebat? Betul nggak? Bayangkan, gitu. Puasanya sebulan berapa kali? Setahun berapa kali? Puasa. Waduh. Ya. Terus, ya loh, katanya kasih perpuluhan saja sampai yang kecil-kecil, selasi segala macam. Dihitung. Tahu nggak selasi itu? Waduh, itu rempah itu. Sampai itu ya, semuanya. Lalu kenapa? Mereka hilang maknanya, intinya, ya, isi di dalamnya. Mereka hilang. Nah ini yang sebenarnya kita tidak boleh. Tidak boleh. Jadi gini, tiap-tiap hal kita harus renungkan. Mengapa begitu? Ya. Puji syukur kepada Tuhan hari ini. Hari ini kita di zaman perjanjian baru. Kita sudah tinggalkan kitab perjanjian lama. Ibadah simbolistik, ritualistik,
ya, jasmania. Sekarang kita masuk ke dalam zaman ibadah hakikat rohania dalam kebenaran. Kita harus memahami mengapa perintah-perintah itu di perjanjian lama itu perintahnya apa. Semuanya harus difahami maknanya. Dan sekarang kita tahu di perjanjian baru. Mengapa dulu tidak boleh makan babi dan sekarang sudah boleh? Apa babi zaman dulu dengan babi sekarang sudah berubah? Hah? Gimana? Zaman dulu babinya itu babi berdosa. Sekarang babinya sudah tobat. Tidak ada macam begitu punya. Bukan. Ya dong. Bukan. Lalu kenapa? Masalahnya di mana? Masalahnya apa? Karena di zaman perjanjian lama yang ditekankan itu kesucian jasmania. Kesucian perut. Lalu kenapa sekarang tidak perlu kesucian perut lagi? Begini, kesucian jasmani perjanjian lama itu sebenarnya ilustrasi, alat peraga yang untuk mengajarkan kesucian hati. Itu alat peraganya. Gitu. Jadi sekarang ini yang dipentingkan itu kesucian apa? Hati. Nggak ada setetes pun daging babi yang masuk ke hati. Semuanya akan masuk ke perut. Kata Tuhan Yesus apa? Besok-besok dibuang di jamban. Besok dibuang di jamban. Jadi harus difahami. Oh begitu, ya loh. Lalu kenapa waktu di zaman perjanjian lama mereka kalau doa baca di dalam kitab Daniel. Daniel katanya, Daniel berdoa, dia buka itu balkonnya. Rupanya Daniel punya rumah penthouse, gitu. Karena dia perdana menteri kan, jadi dia buka katanya dan menghadap ke Yerusalem. Wah, dan dia pun sembayanglah di situ. Satu hari Daniel nungging 3 kali. Dan hadap kemana? Ke Yerusalem. Nah sekarang gimana? Ya enggak? Kalau kita juga harus hadap ke Yerusalem nih, waduh, ini kita mesti bikin gereja pakai kompas dulu nih. Ini ngadap kemana? Lah kenapa sekarang nggak hadap kemana-mana lagi? Lah kenapa dulu hadap? Kenapa? Itu Tuhan yang suruh kan? Tuhannya perjanjian lama dengan Tuhannya perjanjian baru sama nggak? Oh sama. Lalu kenapa dulu menghadap sekarang nggak usah hadap? Kenapa? Anda cari tahu nggak? Masalahnya di mana? Waktu pertama kali Tuhan suruh hadap ke Yerusalem, itu sebenarnya melalui doa Salomo. Pada waktu bait Allah itu diresmikan. Doa Salomo. Biarlah umatmu kalau mereka pergi kemana merantau segala macam, berdagang, kalau mereka berdoa menghadap kepada rumahmu ini, dengarkanlah doa mereka. Sejak saat itulah kiblatnya ke Yerusalem. Kenapa? Untuk apa? Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Karena dia bilang kepada perempuan itu apa? Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kenal. Kebenaran datang dari apa? Dari mana katanya bangsa? Yahudi, dari Yerusalem. Ya. Karena Allah janji mau kirim juru selamat, dan juru selamat akan datang, dan kebenaran ilahi akan dipancarkan dari Yerusalem ke seluruh muka bumi. Maka itu dalam menantikan kedatangan sang juru selamat itulah waktu itu semua orang yang mau beribadah hadap ke Yerusalem. Kemudian Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Dan Injil diberitakan, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sudah. Ke semua tempat. Dan sekarang kita masih doa hadap Yerusalem nggak? Tidak. Yerusalem bukan pusat kekristenan.
Ya, Yerusalem bukan pusat kekristenan, bahkan Israel bukan pusat kekristenan. Muncul Kristen Mesianik yang ngaurnya minta ampun-ampun. Ya, nggak boleh pakai Yesus, Yahusah. Orang ngawur, dia bilang itu. Saya bilang sama mereka, kenapa? Tahu tidak bahwa kitab perjanjian baru kita diinspirasikan dalam bahasa Yunani. Ya. Sebenarnya kalau mau dicari pusatnya yang perjanjian baru itu Athena. Ya. Kan bahasa Yunani. Ya. Tapi bukan. Tuhan sengaja apa? Perjanjian lama ditulis pakai bahasa Ibrani, perjanjian baru ditulis pakai bahasa Yunani. Ya. Dan kekristenan sebenarnya pusatnya di jemaat lokal. Dan dengan Alkitab, satu-satunya firman Tuhan di tangan kita. Ya, kekristenan. Nah, kemudian sama seperti orang Yahudi buat kesalahan pada waktu zaman Tuhan Yesus. Mereka tidak paham dengan tujuan dari bangsa Yahudi didirikan. Yang adalah untuk menyinari semua bangsa di muka bumi ini. Supaya semuanya bisa dibawa ke hadapan Tuhan. Menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Di perjanjian baru. Banyak gereja bikin kesalahan. Juga kehilangan visi, misi. Padahal tujuan utama kita itu apa tahu nggak? Adalah menginjil sebanyak-banyak mungkin orang. Nah, cerita Tuhan Yesus ini, 3 cerita perumpamaan sampai diberikan, ini adalah untuk tembak hatinya orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat yang marah-marah orang berdosa datang kepadanya. Makanya saya ajak kalian baca tadi itu di Lukas 15 itu mengenai anak sulung itu. Ya. Anak sulung itu nggak mau masuk, ngambek di luar. Sampai kepada akhir ceritanya nggak masuk loh. Kenapa Tuhan Yesus nggak cerita dia masuk atau tidak? Memang karena tergantung kamu, masuk apa enggak? Ya. Masuk apa enggak? Kenapa? Karena dia marah. Dia nggak mau masuk. Di dalam udah rame, udah pesta, dia nggak mau masuk. Bapaknya bilang, loh, kau kenapa nggak mau masuk? Dia bilang apa? Masa dia bilang, anak bapak yang udah habisin duit begitu banyak dengan segala pelacur, segala macam, sekarang dia pulang dibikinin pesta. Saya aja nggak pernah dikasih domba tambun seekor. Bapaknya bilang, anakku. Segala punyaku kan punyamu, ya toh. Kapan saja kau mau makan kambing, ya potonglah seekor, ya toh. Nah, jadi masalah. Ya toh. Sebenarnya, lah kenapa jadi begini, gitu loh, ya toh. Kenapa jadi adikmu yang sudah mati sekarang hidup kembali, masa kau tidak bersuka cita? Betul nggak? Masa kau tidak bersuka cita? Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya cerita ini penekanannya itu bukan untuk mereka yang di luar sana. Penekanannya cerita ini adalah untuk kita yang duduk di sini. Betul nggak? Hah? Bayangkan, kalau ada orang berdosa datang, diselamatkan. Lalu ada orang lama nggak mau masuk, ngambek dia di lapangan parkir. yang nggak masuk, yaitu mesti saya keluar ke sana atau Stephen ke sana, masuklah. Ya tahu kenapa jadi begini? Ya nggak, kan jadi ngaur, betul nggak? Ya toh. Nah ini dia. Ya toh. Jadi gini loh, ya jemaat sekalian. Ya. Saya merasa bersalah minggu malam. Tadi malam saya ngomong sama Sima, saya bilang gini. Mulai minggu ini apa? Turun dari mimbar habis doa penutup, nomor 1 saya mau tanya yang pertama kali datang. Kenapa tahu nggak? Karena habis baca warta segala macam dia udah hilang.
Betul nggak? Dia udah hilang. Belum sempat disambut dia udah hilang. Kelamaan. Gitu. Dan sebenarnya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, berapa sukacita, berapa welcome-nya kamu terhadap orang baru yang datang. Weh, itu sangat menentukan. Ya. Cerita ini sangat penting. Cerita ini sangat penting. Ya. Berapa welcome? Kita harus mengkondisikan sedemikian rupa. Jemaat Grace adalah jemaat yang paling welcome orang baru. Amin. Amin. Weh, jemaat Grace adalah jemaat yang paling welcome orang baru. Jangan sampai kejadian ada orang baru datang dan duduk di sampingmu, Anda tidak salam sama dia. Setuju? Setuju? Dan bukan cuma salam sama dia, tolong minta nomor HP-nya. Ya. Nanti saya menuntut Anda jadi bertanggung jawab. Ya, kalau selesai kebaktian saya bilang tadi orang baru yang duduk di samping kamu dapat HP-nya enggak? Nomornya. It's okay. Ya. Anda bertanggung jawab. Ya. Anda bertanggung jawab. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Ini penting ini ya. Kita tidak mau seperti anak sulung yang di dalam cerita ini. Malah dia nggak mau masuk. Adiknya pulang, ya toh. Wah, Pak Suhento kok salam dengan saya biasa, sama yang baru datang itu sampai begini katanya. Lah kan dia orang baru. Kamu kan orang lama. Kalau mau potong kambing, potonglah. Betul nggak? Potonglah, ya toh. Lu kamu kan orang lama, ya toh. Udah berapa kali kita salaman, ya toh, setahun ya. Dia kan baru pertama kali datang, misalnya gitu loh. Ya kan? Nah, nangkep nggak maksudnya gitu loh. Ya. Ini penting nih, kadang-kadang kita khotbah tapi melaksanakannya itu sulit gitu loh. Melaksanakannya itu sulit. Ya. Padahal ini penting ya. Coba lihat ya. Orang-orang Yahudi mereka nggak paham keinginan Tuhan mereka. Ya. Dari perjanjian lama sebenarnya Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan kita itu welcome bangsa lain. Welcome. Ya. Welcome. Waktu Rut mau jadi bangsa Yahudi apa ditolak? Apa ditolak? Oh enggak, ya loh, disambut, ya loh. Nah begitulah ya. Jadi inilah yang Tuhan sangat inginkan. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita semua menjadi anak sulung yang baik. Amin. Ya, kita jadi anak sulung yang baik ya. Semua kita. Kalau Anda sudah pernah datang dan disambut, ingat, kamu itu sudah menjadi anak sulung bagi yang minggu depan datang lagi yang pertama. Oke? Ya. Karena Anda sudah disambut ya. Di dalam. Anda sudah menjadi bagian di sini. Dan ketika ada orang baru datang lagi, marilah kita sambut dia ya. Nah, itulah menjadi anak sulung yang baik gitu. Barulah kita bisa ada hati cerminan kita mau selamatkan yang lain sebanyak-banyaknya. Kita mau selamatkan. Ya. Terlebih lagi kita mau blok kelas ini ya. Oh, saya sangat berharap Lina kasih tahu saya jumlahnya segini Pak yang mau ikut. Ya oke, saya bilang. Kita kasih pengertian kepada orang yang sudah di dalam GBIA yang bawa orang dan bagaimana kita harus bersikap. Ya. Kita harus bagaimana? Supaya kita menjadi abang sulung yang baik gitu. Amin. Kita berdoa. Ya. Mari ya, tiap-tiap diri kita komit di hadapan Tuhan. Ya. Kita mau menjadi ya, kakak rohani, abang rohani yang baik bagi adik-adik rohani kita yang datang belakangan. Yang diselamatkan belakangan.
Bukan masalah mereka berapa berdosa, seperti yang dikeluhkan oleh cerita ini. Bukan. Tetapi keterbukaan kita terhadap mereka. Mereka ingin kembali kepada Bapa yang penuh kasih. Dan kita sebagai kakak rohani, abang rohani, kita menyambut mereka dengan baik. Bapa Surgawi, terima kasih untuk cerita firman-Mu Tuhan. Dituliskan untuk kami belajar, untuk kami tahu isi hati-Mu Tuhan. Bahwa Engkau sebenarnya ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Bahwa Engkau memanggil orang datang. Bahwa Engkau penuh pengampunan. Bahwa Engkau Tuhan yang pengasih. Tuhan, biarlah kami mewarisi sifat-Mu. Biarlah kami mewarisi kasih-Mu Tuhan. Dan kami juga penuh pengampunan. Penuh kebaikan Tuhan. Kami tidak pernah menjadi penghalang. Kami tidak pernah menyimpan perasaan dan lain sebagainya. Tuhan, tolong kami. Dan biarlah setiap orang yang hadir di sini merasakan persaudaraan, merasakan keterbukaan dan kasih kami kepadanya. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa kiranya seluruh jemaat Grafe, bahkan seluruh jemaat GBIA adalah jemaat yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.